Shalom, salam damai sejahtera dan semangat pagi untuk semua sahabat GPIB dimanapun berada. Senang bisa berjumpa kembali di dalam perjumpaan virtual kita melalui program Morning Call GPIB yang pada hari ini Bapak Ibu Saudara dan sahabat GPIB berjumpa bersama dengan saya, Pendeta Ananda Kezias Bayang, yang merupakan pendeta jemaat GPIB Eklesia Dumai yang melayani di pos pelayanan dan kesaksian di Immanuel Tanjung Medang. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai serangkaian aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menuntun langkah kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan bacaan Alkitab dari kitab Yosua pasalnya yang ke-7, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, setelah kita mempersiapkan bacaan Alkitab, mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, Sang Pemilik kehidupan kami, dengan segala ungkapan syukur yang naik kepadamu, untuk hidup yang Tuhan masih percayakan kepada kami akan melangkah untuk memulai serangkaian aktivitas, baik kerja layan di kehidupan yang berharga ini. Sebelumnya kami akan memulai dengan perenungan sabda Tuhan, yang tentu akan menjadi kekuatan dan tuntunan bagi kehidupan kami di sepanjang hari ini bahkan seterusnya. Tuntun kami di dalam hikmat dan bijaksana yang berasal daripada Tuhan, serta bersabdalah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Kristus Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, serta anak-anak sahabat GPIB yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat dari kitab Yosua 7 ayat 1 sampai 13 yang menyatakan, orang Israel berlaku tidak setia mengenai barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan itu. Akhan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Murka Tuhan pun menyala-nyala terhadap orang Israel. Yosua mengutus orang dari Yeriko ke kota Ai yang terletak dekat Bet-Awen di sebelah timur Betel dengan perintah, pergilah mengintai negeri itu. Lalu orang-orang itu pergi mengintai kota Ai. Kemudian mereka kembali kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak perlu seluruh bangsa itu pergi, cukuplah 2 atau 3.000 orang pergi menggempur kota itu. Jangan melelahkan seluruh bangsa itu ke sana, sebab orang-orang di sana hanya sedikit saja. Lalu berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri dari orang Ai. Orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan gerbang kota sampai ke Shebarim dan dipukul kala di lereng. Lalu kecut dan ciutlah hati bangsa itu. Yosua pun mengoyak pakaiannya dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang bersama tua-tua Israel. Mereka menabur debu di kepala mereka. Yosua berkata, Tuhan Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa kami ini menyeberangi sungai Yordan untuk diserahkan kepada orang Amori dan dibinasakan? Lebih baik dulu kami putuskan untuk tetap tinggal di seberang sungai Yordan. Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel berbalik lari dari hadapan musuhnya? Orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini akan mendengar hal itu. Mereka akan mengepung kami, melenyapkan nama kami dari muka bumi. Apa yang akan kau lakukan demi namamu yang besar itu? Lalu Tuhan berfirman kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud seperti itu? Orang Israel telah berbuat dosa, mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan itu. Mereka mencurinya dan dengan tipu daya menaruhnya di antara barang-barang mereka. Oleh sebab itu, orang Israel tidak mampu menghadapi musuh mereka. Mereka berbalik lari dari hadapan musuh mereka karena mereka sendiri telah dikhususkan untuk dimusnahkan. Aku tidak akan lagi menyertai kamu, kecuali segala yang dikhususkan untuk dimusnahkan itu kamu lenyapkan dari antara kamu. Pergilah, kuduskan bangsa itu dan katakan, kuduskanlah dirimu untuk esok hari, sebab demikianlah firman Tuhan Allah Israel.
Hai orang Israel, ada yang dikhususkan untuk dimusnahkan di antaramu. Kamu tidak akan mampu menghadapi musuhmu sebelum kamu menyingkirkan barang-barang yang dikhususkan itu dari antaramu. Sedemikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam bacaan kita saat ini Israel baru saja menang terhadap peperangan melawan kota Yeriko. Kota dengan jumlah dan populasi yang sangat besar, serta dengan persenjataan yang sangat lengkap. Mereka menang telak atas peperangan itu. Tentu itu karena penyertaan Tuhan, dan Tuhanlah yang berperang atas kehidupan Yosua dan bangsa Israel. Begitu mereka harus beranjak dan melawan kota Ai, pengintai sudah kembali kepada Yosua. Lalu Yosua membuat keputusan bahwa tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biar hanya 2.000 atau 3.000 orang saja yang pergi menggempur, karena orang di sana sedikit saja. Bukannya menang, mereka justru kalah telak Bapak Ibu Saudara. Padahal mungkin secara jumlah mereka ini jauh lebih banyak daripada orang Ai. Tetapi kenapa mereka kalah Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan tidak turut berperang di dalam peperangan itu, yang membuat mereka pada akhirnya menjadi kalah. Hati mereka kemudian menjadi tawar Bapak Ibu Saudara. Hati mereka menjadi kecut. Yosua sebagai pemimpin pada saat itu berduka. Itu ditandai dengan Yosua mengoyakkan jubahnya, dan bersama dengan tua-tua Israel mereka sujud sampai ke tanah di hadapan tabut Tuhan, sambil kemudian mereka menabur debu di atas kepalanya. Hal ini persis seperti yang dilakukan Ayub juga di dalam peristiwa kesukaran dan kesedihan hati. Setelah itu Yosua kemudian menaikkan doa kepada Tuhan untuk mempertanyakan kenapa hal ini bisa terjadi. Bagaimana kemudian nanti orang-orang yang mendengarkan berita ini, mereka akan memandang remeh kami. Mereka akan kemudian mengalahkan kami dengan kelemahan kami. Tuhan kemudian menjawab doa Yosua, Bapak Ibu Saudara. Tuhan menyuruh Yosua untuk bangun. Dan Tuhan menyatakan bahwa sesungguhnya kekalahan Israel melawan Ai itu diakibatkan karena dosa terselubung yang ada di tengah-tengah bangsa itu. Dosa ini dilakukan oleh Akhan, seorang Yehuda yang mengambil barang jarahan yang seharusnya dimusnahkan. Dia menyimpan barang itu di tengah-tengah barangnya dengan anggapan bahwa tidak akan ada orang yang tahu. Tidak akan ada orang yang melihat. Ketamakan dan ketidaksetiaannya pada perjanjian Allah bukan hanya merugikannya pada akhirnya, tetapi juga merugikan bangsanya, merugikan Yosua, dan merugikan semua orang yang ada di sekitar sana. Bapak Ibu Saudara, anak-anak, sahabat GPIB yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Firman Tuhan ini membawa kita kepada sebuah momen untuk berefleksi. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, memang manusia tidak melihat, tetapi mata Tuhan selalu melihat. Sama seperti lagu sekolah minggu yang mungkin Bapak Ibu Saudara ketahui. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Lagu ini bukan hanya sekedar lagu Bapak Ibu Saudara, tetapi ini mau mengingatkan kepada kita, jangan kita berbuat jahat. Mungkin kita bisa menyembunyikan kesalahan dan pelanggaran kita di hadapan manusia, dan bahkan kita terlena untuk terus melakukan kesalahan itu atas dasar, belum ketahuan. Orang-orang di sekitar saya tidak akan mengetahui apa yang saya lakukan. Tetapi sahabat GPIB yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Tuhan selalu melihat kita. Segala sesuatu yang menyimpang dari kebenaran akan membawa kita kepada sebuah konsekuensi di dalam kehidupan. Jadi jika di antara kita semua masih ada orang yang terus hidup sebagai hamba dosa, kita terus melakukan kesalahan dan tidak mau berubah, maka firman Tuhan ini menjadi cambukan keras bagi kita, agar kita mau membenahi diri dalam pertobatan. Sebab Allah menghendaki pertobatan bagi Akhan dan bangsa Israel, bahkan Yosua, melalui perkataan Allah. Karena Allah selalu berkenan pada setiap pertobatan yang dengan catatan serius kita lakukan. Bukan menjadi tobat kemudian kumat. Hari ini kita berperilaku baik, besok kita melakukan hal yang sama dan salah lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Tuhan selalu menghendaki pertobatan yang serius di dalam kehidupan kita.
Itu catatan yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita menang jika kita bersama dengan Tuhan. Pertempuran Yeriko menang karena Tuhan berperang bersama dengan Yosua dan bangsanya. Pertempuran di Ai dengan jumlah yang lebih sedikit dari bangsa Yeriko, mereka kalah. Kenapa? Karena mereka tidak berperang bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak berjalan bersama-sama dengan mereka karena dosa yang mereka lakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara, inti kemenangan kita di dalam hidup ini pun adalah ketika kita juga harus selalu dan terus berserah kepada Tuhan. Bukan hanya karena masalah besar lalu kita menyerahkannya kepada Tuhan, tetapi begitu juga dengan masalah-masalah kecil yang kita rasa bisa kita selesaikan sendiri, kita juga harus melibatkan Tuhan di dalamnya. Karena di dalam Tuhan dan atas penyertaan Tuhan, kita akan dimenangkan di dalam kehidupan ini. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, catatan yang penting, tetaplah berintegritas. Jagalah kekudusan dan kehormatan kita sebagai manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Jangan kita tergoda untuk melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan hanya karena ada kesempatan. Bapak Ibu Saudara, sahabat GBIB, kesempatan untuk berlaku cela itu selalu ada. Begitu juga dengan kesempatan untuk bertahan pada iman dan pengajaran yang berasal daripada Tuhan. Jadi, Bapak Ibu Saudara, sahabat GBIB, lebih baik kita memilih untuk bertahan pada pengajaran iman dan mempertahankan kemenangan bersama dengan Tuhan, daripada kita memilih untuk berlaku cela, berbuat dosa, dan melepaskan kemenangan yang kita dapatkan karena penyertaan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, demikianlah firman Tuhan menyapa kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian, mari kita berdoa. Kami bersyukur atas kebaikan dan cinta kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan melalui firman yang kami dengarkan. Biarkanlah kami dikuatkan ya Tuhan, untuk terus memelihara hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkatilah kiranya perjalanan kehidupan kami sepanjang hari ini, dengan segala tugas dan tanggung jawab yang kami lakukan. Biarlah semua berkenan untuk menjadi berkat di dalam hidup kami. Setiap sahabat GPIB yang ada di dalam pergumulan tertentu, biarlah Tuhan yang menolong mereka. Ketika mereka sakit, Tuhan yang memulihkan mereka. Ketika mereka ada di dalam badai hidup, Tuhanlah yang membersamai mereka. Hamba menyerahkan seluruh jemaat Tuhan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, dan sertailah hidup mereka, agar mereka terus menikmati cinta Tuhan, dan terus mau hidup di dalam integritas iman kepada Tuhan. Ampuni untuk setiap salah dan dosa yang kami lakukan, dan berkenanlah untuk menyertai kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikianlah Morning Call pagi ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara dan anak-anak sahabat GPIB. Sampai kita berjumpa lagi.